nggak akan hilang gitu. Harus semua itu masalah itu harus dibicarakan juga. Nah, kalau Tapi menurut kamu nggak kalian suka gimana guys? membicarakan, Apa ya? pendapat Ya, kalian? Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini. Moga kalian semua sentiasa berada di dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin, ya rabbal alamin. Guys, video yang saya akan react hari ini adalah sebuah video daripada channel Mat Rozi Film Official. Judul daripada video ini pula adalah Culture Shock, Perbedaan Budaya Indonesia dan Jerman. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction kali ini. Video asli akan saya letak di description box di bawah, dan pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react dan juga dukung channel saya untuk berkembang. Tanpa berbasa-basi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people. 1, 2. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Dan tema hari ini kita akan membicarakan Perbedaan antara budaya Jerman dan Indonesia Beda. yang bisa menjadi masalah kalau punya pacar atau suami Perbedaan Indonesia budaya atau dan karakter. pasangan lah luar negeri berdua. yang membuat kerikil-kerikil dalam rumah tangga itu menjadi tidak Keharmonisan hilang. berkurang. Yang membuat keharmonisan kita berkurang. Nah, kami sudah pernah bicarakan hal-hal yang bikin jatuh cinta. Cinta. Yang kami sangat menyukai tentang budaya atau karakter orang lain ya. Tapi hari ini kita akan membicarakan perbedaan yang Nah, membuat kali ini kita perbedaan tidak dia suka. guys. Atau orang bilang menjengkelkan, tersinggung, ya tersinggung juga, marah-marah, ya itu emosi. Nah oke guys, jadi link asli akan saya letak di description box di bawah guys. Pertimbangkan untuk subscribe. 2 negara, 2 budaya, 2 bahasa, 1 keluarga. Jadi selalu kita tahu kalau boleh suka pasal Indonesia, karakter yang baik. Kali ini kita dengar yang sebaliknya pula. Orang Indonesia ini nggak bisa to the point. Ngomongnya gini muter 5 kali, setengah jam lagi. Aku belum tahu maksudnya apa ya. Mereka basa-basi dulu. aduh, Ribetnya bahasa basi. ngomong terus 15 menit belum ada intinya. Inti tujuannya. Luar biasa. Kehebatan orang Indonesia. Sistemnya kayak sistem hipnotis. Sistem hipnotis. Kayaknya itu juga strategi. Karena mereka bicara 10 menit, 30 menit sampai orang lainnya sudah menyerah ya. Jadi dia katakan apa saja, aku pasti setuju karena sudah nggak mau lagi, aku udah kalah. Kalau kamu mungkin kira orang Jerman itu terlalu direct ya. Direct. Terlalu Ya, langsung. kalau kebanyakan orang Jerman atau orang asing itu ingin tahunya lebih cepat daripada harus basa-basi, langsung aja to the point, maunya gimana. Kalau dia kalau dia bilang suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu aja. Lah kamu Kalau aku biasanya kalau nggak suka itu yang agak keberatan itu. Aku jarang sekali bilang aku tidak bagus, ini nggak bagus. Saya tidak suka. Aku jarang gitu bilang gitu. Saya mikir dulu. Nanti kalau saya bilang tidak suka, gimana orang tersebut, pasti ya Bagus ada rasa kecewa. Aku bilang ya kayak gitu. Wajahnya kelihatan lah. Kalau saya sudah tahu itu artinya dia nggak mau. Nah, tapi keluargaku, contohnya ya kakekku mau ngasih makanan ke dia. Lah dari wajahnya sudah kelihatan dia sebenarnya nggak mau, tapi dia bilang iya. Terus makanan itu akhirnya nggak dihabiskan. Nah, jadi kakek tuh marah atau kecewa.
kok dia bilang mau tapi kok nggak dihabiskan, dia nggak suka, tapi kenapa? Bingung. Terus bilang gitu, ya udah kalau nggak mau makan saya buang aja ya. Aku kan tidak suka kalau ada makanan dibuang, nggak suka sama sekali. Iya, memang gitu. Orang Jerman, kok udah bilang mau nggak dihabisin, itu kayak dia nggak kurang sopan, itu orangnya kayak apa, malah dimarahin ya. Iya, gitu juga. Terus apalagi orang Jerman suka memutuskan sesuatu itu sendiri. Memutuskan sesuatu itu sendiri. Nggak harus tanya sama orang atau gitu. Kalau saya maunya A ya A gitu. Jarang sekali kalau A ke B gitu, jarang sekali. Kalau saya udah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya biasanya aku melakukannya. Ya, yang bikin suamiku agak sedikit kecewa sih, tapi kan keputusannya dia kan harus dihormati lah. Ya maunya dia gini ya gini ya. Aku sebenarnya ya agak tidak suka kadang, tapi ya kalau dipikir-pikir lagi ya aku cuman lihat aja nanti resiko dan keuntungannya gimana gitu aja. Lah aku itu kebalik. Lah aku selalu ingin kamu katakan apa yang kamu inginkan. Tidak mengatakan apa yang diinginkan. Oh, itu susah banget itu. Waduh. Aku pernah mencoba mengatakan, tapi ya itu nggak didengar. Istriku bilangnya saya mau gini, dia bilang gini, nanti gimana kalau gini, nanti gimana ya, aku kan nggak bisa argumen kan, nggak bisa, ya udah kan, ya udah lihat aja nanti dulu gimana gitu. Lah kalau orang Jerman suka berdiskusi. Nah kalau aku ada opini bilang nggak begini, terus aku kayak kira orang lain itu akan menjawab dan katakan apa yang dia pikirkan langsung. Kalau berdiskusi orang Indonesia sama orang Jerman itu 99% itu gagal. 99% gagal. Dan kami juga katakan langsung apa di dalam otak kami ya. Terus kalau nggak suka aku langsung bilang itu nggak suka. Ada argumen ini. Ya, itu juga. Jadi kalau ada yang bilang oh semuanya kamu salah, aku nggak setuju gitu. Orang Jerman itu nggak apa-apa. Memang kami diskusikan hal, tapi kami tidak membicarakan orang lain. Lah kalau orang Indonesia atau suami saya mungkin. Ya kalau saya jujur dia saja. langsung hatinya sedih. Iya. Saya orangnya jujur saja nggak suka berdebat. Kalau memang orangnya yang lebih tahu ya silahkan. Yang penting jangan mengganggu lah gitu aja. Kalau saya acceptiran ya menghargai pendapat dia kan. Tapi di Jerman itu beda karena berdebat itu tidak berarti bermusuhan. Bisa sampai kedengaran itu kayak keras gitu, tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak masuk ke dalam hati. Itu memang begitu. Bicarakan hal dan berdebat itu sesuatu yang bagaimana orang Jerman bisa belajar tentang opini pendapat orang lain. Begitu. Dan kalau orang lain bilang wah kamu salah, aku malah senang. Ada yang katakan wah anak kamu salah, aku nggak setuju. Karena akhirnya dia akan menjelaskan di mana salah, mengapa dia nggak setuju sama saya. Bagus, dan betul. Mungkin ya aku bisa belajar dari itu. Nah kalau suamiku, kalau ada yang bilang aku nggak setuju sama itu, langsung kayak sakit hati sedikit. Kalau berdebat sama si manis ini, semuanya tentang oh ya kamu benar, aku kalah. Ya aku selalu gitu, soalnya ya gimana lagi kan, aku nggak mau ada pertengkaran atau walaupun itu soalnya itu sesuatu pertengkaran atau argumen itu datang memang dari omongan kecil. Wah, takut ada argumen. Nanti setelah dari kecil besar dan akhirnya eksplodiran, meledak akhirnya, boom gitu. Boom gitu. Saya nggak tahu sendiri soalnya kalau saya sendiri ya, kalau ada yang kayak pendapat atau berdebat kayak gitu tuh kebanyakan itu saya masuk ke hati. Jadi kan agak susah berdebat itu menurut saya. Iya itu.
kalau kamu kan orangnya sangat baik dan yaitu keharmonisan itu sangat penting. Jadi kalau ada sesuatu yang ada risiko menjadi hal yang bisa menjadi masalah, itu dihindari. Dihindari. Membicarakan alasan. Lebih baik menghindari daripada nanti terus-terusan berdebat kayak gini ya. Gimana lagi kan, akhirnya nggak ada titik temu, nggak ada ujungnya bagaimana untuk menyelesaikannya. Akhirnya kita sering bertengkar kayak gitu. Aku kan tidak suka sendiri. Nah, kalau aku malah suka berdebat, bertengkar sedikit ya. Suka bertengkar. Senang berselisih. Jangan sampai marah-marah. Tapi kalau nggak dibicarakan, nanti masalahnya juga nggak akan hilang gitu. Semua itu masalah itu harus dibicarakan juga. Nah, kalau menurut kan kalian gimana guys? Apa pendapat kalian? Tapi kan suka, cuman nggak lama. Kalau lama pasti nggak akan bagus. Lebih baik gimana caranya. Yang penting salah satu itu ibarat kayak apa ya? Ada yang jadi api, ada yang jadi air kayak gitu. Jadi kalau sesuatu yang selalu membeluak-beluak atau meledak-meledak, jadi ada yang menyejukkan hati lah gitulah, ada yang meredamkan. Nah, kalau saya sih aku suka hal itu dibicarakan sampai lama, sampai dalam. Setelahnya rasanya kayak oke, sekarang semuanya udah dibicarakan, semuanya jelas ya. Maksudmu jelas, maksudku jelas. Mungkin marah-marah sedikit, tapi yang penting aku sudah mengerti ya pikiran kamu. Jadi bagi teman-teman, jangan anggap hubungan kita itu selalu harmonis. Enggak. Sebenarnya itu kita itu apa ya, setiap hubungan rumah tangga itu pasti ada masalah. Tidak ada hubungan yang kami menjaga bagaimana kita saling menghormati, menghargai. Apalagi kalau beda budaya juga. Beda budaya itu berat banget. Kalau orang nggak mau mengerti, saling kuat sama pendiriannya, itu pasti nggak akan baik. Dan juga ada beberapa tingkat ya menurut saya. Pertama, memang kami saling suka tapi nggak tahu tentang budaya lainnya. Terus ada tingkat lainnya, sudah tahu tentang budaya lainnya, tapi di dalam hati nggak bisa menerima. Terus mengerti, bisa menerima, tapi tidak mengikuti. Itu mungkin tingkat lagi. Terus kalau sudah kayak 100% integrasi, mengerti tentang budaya lainnya, menerima dalam hati, mengikuti. Jadi kalau pertama memang kami nggak tahu dia gimana, jadi itu saling sering berselisih gara-gara kurang mengerti ya. Terus lama-lama mengerti. Berat juga pula guys kalau berhubungan gini. Aku mengerti dia mengapa melakukan sesuatu, di dalam hati aku masih nggak menerima. Lah sekarang mungkin aku biasanya di tingkat aku tahu itu berbeda, aku mengerti kenapa dia melakukannya dan aku menerima sikapnya ya 90%. Masih ada beberapa hal yang susah ya diterima. Dan kalau lebih mungkin kalau tingkat atas itu ya mengikuti caranya, tapi itu tergantung orangnya juga. Karena ada beberapa hal yang di budaya saya yang saya sangat menghargai, aku kira itu untuk saya sangat bermanfaat. Jadi saya nggak rela melepaskan ya. Nah dia ada budaya sendiri. Ya gitu juga yang nggak bisa saya lepaskan atau karena kan sifat orang kan masing-masing. Terus soal budaya itu kan tidak bisa mudah lepas kan. Tidak mudah lepas, betul. Budaya tempat kita lahir itu akan melekat sampai kapanpun, bahkan sampai akhir menutup mata. Betul. Gitu. Nah itu juga kami punya nilai-nilai sendiri dan
itu kalau sudah ada nilai seperti itu nggak bisa lepas ya. Tapi juga ada beberapa nilai yang sama, tapi bagaimana hidup sesuai dengan nilai itu berbeda. Itu seperti agama ya. Kristen dan Islam dua-duanya percaya dengan Tuhan. Tapi caranya berbeda. Ya, itu tapi juga kayak nilainya atau sama. ada ini yang topik yang sama, sangat menarik, tapi cuma guys. caranya berbeda. Menurut saya sendiri menarik semua banget. agama itu baik. Itu mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang penting tingkah laku karakter kita itu gimana. Yang penting Nah, ini yang nilainya topik paling menarik sama nih, guys. atau cukup mirip Gimana ya. pendapat kalian? Dan kami harus mengerti bahwa cara untuk hidup sesuai dengan nilai itu bisa berbeda. Contohnya kami dua-duanya ingin Harmonis dan hidup apa adanya. dan cara dia adalah mungkin kalau ada masalah itu jangan dibicarakan terlalu dalam supaya nggak ada yang sakit. Iya benar, nggak ada yang merasa disakiti ya gitu. Kalau cara saya lebih ke harus dibicarakan dalam detail-detail supaya semuanya jelas dan masalah itu bisa diselesaikan secepatnya. Tapi sebenarnya keinginan kami sama, ingin hidup harmonis dan romantis aja tanpa udah. masalah gitu. Ya gitu. Setiap orang pasti ingin hidup nyaman dan tentram kan. Jadi kita harus mengingatkan atau mengingat mengapa apa yang penting. Jadi kalau nilai di bawah semua itu sama, kayaknya bisa sukses untuk mempunyai hubungan yang harmonis dan romantis kayak. Ya gitu juga. Terus ya waduh dalam banget ini. Apalagi kalau di Indonesia kan tahu sendiri kan teman-teman, budaya agama itu kan banyak, yaitu bagaimana kita menjadi satu ya itu karena kita saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Ini betul. Jadi ya Menarik. aku suka sama pendapat itu karena di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Satu, berbeda-beda tapi satu gitu. Ya udah, terima kasih Oke. sudah nonton. Jangan Semoga lupa terhibur. jangan lupa nge-like, comment dan subscribe. Ya, jangan pernah bosan. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke guys, nah begitulah video yang kita baru nonton bareng guys. Gimana pendapat kalian tentang video yang kita nonton ini? Apa kalian setuju atau kalian ada pendapat sendiri? Silakan komen di ruangan komen di bawah. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Jangan lupa sekali lagi dukung channel saya, subscribe channel saya sangat hargai kiranya kalian sudah bergabung dan mendukung channel ini untuk berkembang. Salam santun, salam damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara.